Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analia Ibrahim dengan NIM 20044111452. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Geografis atau biasa disebut dengan SIG. Sistem informasi geografis berasal dari 3 gabungan kata, yaitu ada sistem, informasi, dan geografis. Adapun pengertian dari sistem yaitu sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengertian dari informasi sendiri yaitu semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan pengertian dari geografis sendiri yaitu ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Sehingga jika digabungkan dari ketiganya itu, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Ada 10 konsep dalam geografi. Yang pertama itu ada lokasi. Konsep lokasi sendiri membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Adapun lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut sendiri keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia, dan benua Australia. Yang kedua itu ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antar dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Adapun jarak mutlak yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta ke Malang. Lalu, sedangkan jarak relatif itu bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya itu jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Konsep geografi yang ketiga ada yang namanya keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Geografi yang keempat ada pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep geografi yang kelima ada yang namanya morfologi. Morfologi ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Geografi yang keenam ada yang namanya aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Konsep geografi yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota.
Geografi yang kedelapan yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya itu wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Geografi yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. Geografi yang ke-10 atau yang terakhir ini, konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Beberapa prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi. Yang pertama itu ada distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua ada interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga itu ada deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Yang keempat itu ada korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah yang perpaduannya ada distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Adapun komponen-komponen yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis, yaitu yang pertama itu ada data. Data itu terbagi menjadi data spasial dan data atribut. Data spasial adalah suatu data yang berupa representasi fenomena dari permukaan bumi yang dapat berupa foto udara, koordinat, dan lain-lain. Sedangkan data atribut yaitu suatu data yang merepresentasikan aspek deskriptif pada fenomena yang dimodelkan, seperti misalnya data sensus ekonomi, sensus penduduk, sensus pertanian, jumlah pengangguran, dan juga angka kelahiran. Yang kedua, ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam sistem informasi geografis memiliki peran sebagai yang pertama itu ada sebagai alat input yang berfungsi untuk memasukkan data ke jaringan komputer. Alat masukan ini dapat berupa scanner, CD, atau DVD. Peran yang kedua itu yaitu sebagai alat pemrosesan yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk dalam sistem sesuai kebutuhan. Contohnya dapat berupa CPU, tape drive, dan disk drive. Selanjutnya ada alat keluaran atau output yang berfungsi menayangkan informasi geografis sesuai data yang telah diproses melalui alat printer atau plotter. Komponen selanjutnya ada perangkat lunak atau software, merupakan sistem operasi pemrograman komputer yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data. Contohnya ada ArchInfo, ArchView, dan MapInfo. Komponen selanjutnya ada sumber daya manusia atau brainware. Pengguna sistem informasi geografis harus menguasai cara melakukan komunikasi secara tepat. Pengguna SIG ini harus dididik khusus dalam pengoperasiannya. Ada tahapan kerja sistem informasi geografis, memiliki 4 tahapan kerja, yaitu yang pertama ada tahap pemasukan data. Tahap pemasukan data atau biasa disebut dengan input data dapat dilakukan dengan mengumpulkan, memasukkan, serta mengubah temuan data menjadi jenis data yang dibaca komputer. Data ini dapat bersumber atau berasal dari data lapangan. Data lapangan ini diperoleh secara langsung setelah melakukan pengamatan di lapangan. Data ini dikumpulkan karena tidak terekam dalam data penginderaan jauh. Contohnya data kepadatan penduduk, curah hujan, suhu udara, dan lain-lain. Data yang bersumber selanjutnya itu ada data penginderaan jauh. Data ini diperoleh dari foto udara atau satelit. Contohnya kenampakan daratan dan lautan suatu daerah.
Selanjutnya ada data map atau map. Data ini diperoleh dari data yang sebelumnya telah terekam di kertas, contohnya peta tanah. Selanjutnya ada data statistik. Data ini diperoleh dari hasil statistik, contohnya data BPS atau Badan Pusat Statistik tentang kependudukan. Data statistik termasuk dalam data sekunder. Tahap selanjutnya ada tahap pengelolaan data. Tahap pengelolaan data ini dilakukan dengan pengelolaan data dasar. Biasanya dalam tahap ini, data akan diarsipkan dan dimodelkan terlebih dahulu. Untuk pengarsipan data biasanya dikelompokkan berdasarkan kedekatan jenis datanya. Contohnya, data sensus penduduk dikumpulkan dan diarsipkan terlebih dahulu. Tujuannya agar temuan data rapi dan mempermudah proses analisis. Untuk pemodelan data akan dilakukan tahapan dan proses sebelum analisis. Contohnya penentuan kerangka teori, bentuk rancangan analisis, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahap manipulasi dan analisis data. Tahap manipulasi dan analisis data ini dilakukan dengan mengubah hasil peta dasar yang sebelumnya telah diubah dan dalam proses pemasukan data. Peta dasar ini diubah menjadi peta digital yang siap dianalisis. Setelah diubah, peta digital tersebut dapat dianalisis, misalnya dari segi jangkauan daerah atau buffer. Pada tahap analisis, data yang digunakan hanyalah data yang sesuai dengan kerangka teori dan rancangan analisis. Selanjutnya ada tahapan keluaran data atau output. Tahap keluaran data ini merupakan proses akhir dari tahapan kerja sistem informasi geografis. Hasil outputnya berupa peta, grafik, tabel, atau laporan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Harapannya output ini bisa berguna bagi para peneliti atau pihak terkait lainnya. Contohnya hasil keluaran data sistem informasi geografis dapat mempermudah pengambilan keputusan terkait kondisi geografis suatu wilayah atau lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber data spasial sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri. SIG memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya yang sudah pasti membutuhkan sumber data. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, fungsi SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah sumber data, memformulasikan persoalan, dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan sebuah sistem informasi geografis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sistem informasi geografis membutuhkan data yang bersifat spasial. Jenis-jenis sumber data spasial SIG antara lain adalah data sistem penginderaan jauh, peta analog, dan GPS, dan hasil pengukuran lapangan. Peta analog. Dari data peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi data spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lainnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya, peta analog dipresentasikan dalam format vektor. Selanjutnya ada sumber data dari sistem penginderaan jauh. Data dari penginderaan jauh antara lain adalah citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting dalam sistem informasi geografis karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Dan data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Selanjutnya ada data hasil pengukuran GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data
bagi sistem informasi geografis. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Selanjutnya, ada data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, data batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan tanah, dan sebagainya. Yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Adapun metode dan teknik pemrosesan seperti penyusunan, pemasukan data, pengolahan, dan pencetakan. Selanjutnya ada arah pemanfaatan SIG sendiri. Ada beberapa. Yang pertama, arah pemanfaatannya untuk lokasi, untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua ada kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga itu ada pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang keempat itu ada tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Adapun pemodelan dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.